Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita ibadah online. Dan untuk jemaat Tuhan, supaya dapat mengikutinya ibadah di rumah masing-masing. Dan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan demikian bunyinya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah membaca firman-Mu. Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami mengerti lagi apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Hidup kami boleh menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah situasi kondisi bangsa kami yang sedang mencekam, sedang cemas, ketakutan, Tuhan tolong berikan kami kekuatan dan penghiburan, kekuatan yang baru. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi dan kondisi seperti yang dialami oleh bangsa kita saat ini adalah bijaksana kalau kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepadanya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita dengan cara Tuhan. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita dalam ayat 22, firman Tuhan berkata ya bahwa di situ menjelaskan kebersamaan Yesus tidak menjamin kita bebas dari segala macam persoalan. Buktinya Yesus bersama para murid, tetapi dikatakan firman Tuhan, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Perhatikan kata-kata di sini. Ada taufan, kemasukan air dalam keadaan bahaya. Jadi musibah itu bisa datang tiba-tiba. Jadi bukan jaminan kalau kita bersama dengan Yesus lalu kita bebas dari masalah. Masalah tentu ada, tetapi kita percaya kalau ada Yesus bersama dengan kita, kita dapat menyelesaikan semua masalah dengan baik. Kita hidup bukan untuk cari masalah. Kita hidup bukan untuk buat masalah, tetapi kita hidup untuk menghadapi masalah. Bersama dengan Yesus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Namun kita tidak perlu panik dalam kehidupan ini karena ada bersama Yesus. Sebab Yesus lebih besar dan berkuasa atas segala masalah yang kita hadapi. Dan sangat menarik, dari peristiwa ini kita perlu belajar ketika kita mengalami masalah, kita perlu seperti para murid. Yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Ayat 24 firman Tuhan tadi berkata, maka datanglah murid-murid membangunkan dia. Kata membangunkan dia artinya ketika ada persoalan datang, murid-murid datang kepada Yesus. Artinya itu murid-murid percaya mengandalkan Tuhan. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Dan kita lihat, Tuhan pun langsung bangun dan menghardik angin itu yang sedang mengamuk. Dan bagaimana kalau kita datang kepada Tuhan, maka dikatakan situ, dan angin dan air itu pun mereda dan danau itu menjadi teduh. Haleluya. Membangunkan Yesus artinya datang kepada Yesus dan mengandalkan Yesus. Kemenangan tersedia bagi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, milikilah keberanian
untuk mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Inilah yang disebut mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu harus disertai dengan iman dan perbuatan, yaitu penyerahan diri. Iman adalah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan dan mengandalkan. Tuhan berarti komitmen untuk melakukan apa yang dipercaya. Ada dampak yang luar biasa ketika seorang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya, yaitu mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Dan firman Tuhan berkata, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi deras sekali. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, dan tidak ada jalan buntu. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, termasuk saat ini, ketika kita semua merasakan dampak dari COVID-19. Bersama Tuhan, kita akan mendapat kekuatan dan pertolongan tepat pada waktunya. Seperti surat Ibrani pasal 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mau datang sama Tuhan, dia akan dikatakan dengan penuh keberanian menghampiri takhta. Jadi datang sama Tuhan supaya apa? Menerima rahmat, menerima kemurahan, menerima anugerah, dikatakan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Dia kalau menolong kita selalu tepat pada waktunya. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Dalam Lukas 8 ayat 25 firman Tuhan berkata, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Dalam menghadapi semua persoalan kehidupan ini, kita perlu tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Dia berkuasa serta sanggup menolong kita. Bukan hanya kita mengandalkan Tuhan, tapi kita juga tetap harus percaya kepada Tuhan yang sanggup menolong. Kita lihat di sini, Tuhan bertanya, di manakah kepercayaanmu? Kadang-kadang dalam hidup ini, Tuhan sepertinya sengaja tidak bertindak, tidak berbuat apa-apa. Namun ketahuilah, kadang-kadang Tuhan memang membiarkan kita supaya apa? Supaya kita belajar taat kepadanya. Seperti yang terjadi di dalam Yohanes pasal 11, ketika keluarga Betania mengabarkan atau mengirim kabar ketika Lazarus sakit. Tuhan sepertinya tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketahuilah, kalau ada Tuhan, maka ada mujizat. Yang sudah 4 hari pun meninggal, Tuhan dapat membangkitkannya. Dalam Mazmur 56 ayat 6 mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Bila kita membaca Mazmur 56, kita mendapat kesan bahwa Daud sedang berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Namun dalam Mazmur ini kesan itu telah berubah dengan suatu sikap. Dia mengatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Lebih percaya dan lebih yakin akan pertolongan Tuhan. Dalam pasal ini menceritakan bagaimana pengalaman yang gelap yang dialami oleh Raja Daud. Karena tekanan dan ancaman dari Saul telah menimbulkan rasa takut dan cemas yang berkecamuk di dalam dirinya. Ketika kita sedang dalam ketakutan, jangan lari kepada manusia, tetapi datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, kasih-kasih Tuhan, mengandalkan pertolongan manusia adalah perbuatan yang sia-sia. Sebaliknya, mengandalkan pertolongan dari Tuhan adalah tindakan yang tepat dan benar. Itu sebabnya dalam situasi yang sedang kita hadapi seperti saat ini, kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, kekhawatiran, atau pencobaan yang sangat berat, jangan kita lupa bahwa Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia akan menolong kita, ya. Dia akan memberkati kita. Kita mungkin sedang mengalami kekecewaan, penyakit, malam tidak bisa tidur, pencobaan keuangan atau kesulitan di tempat kerja. Andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, pasti kita akan menerima pertolongannya tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengenal kepada Tuhan. Jadi kita mengandalkan,
Kita percaya, kita kenal apa Tuhan. Tadi firman Tuhan dikatakan, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepada Dia. Rupa-rupanya para murid kurang begitu mengenal Yesus yang berkuasa atas segala hal. Bukan hanya kita mengandalkan dan percaya Tuhan, tapi kita harus mengenal Tuhan agar kita semakin mantap dan tidak ragu-ragu akan Tuhan yang maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Kita lihat ketika para murid berlayar bersama-sama, ada di dalam perahu, ya, Tuhan itu ya, ada di situ, dan Dia hadir, dan Dia tahu, dan Dia maha kuasa. Kata mengenal bukan sekedar kita tahu siapa Tuhan kita. Mengenal merupakan suatu hubungan yang intim dan benar dengan Tuhan yang secara otomatis disertai dengan pengalaman pribadi yang menghasilkan buah. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah sangat penting bagi orang percaya. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita semakin memahami rencana-rencananya dan juga kebenaran kita di dalam Dia. Saya percaya kedewasaan kita, pengenalan kita, pertumbuhan rohani kita, itu bukan berapa lama kita menjadi orang percaya, tapi bagaimana kita mengenal Tuhan. Kita makin akrab dengan Dia, makin intim dengan Dia, makin kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini dia yang membuat kita menjadi orang-orang yang tegar, orang-orang yang mampu, orang-orang yang tahan banting, orang-orang yang siap menghadapi setiap persoalan. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan kita dapat menyelesaikan semua masalah. Tidak ada masalah yang terlalu besar karena kita punya Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Dalam pengenalan akan Tuhan terkandung suatu hubungan yang erat, penyerahan diri dan yang penuh dengan kepercayaan. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar akan mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Seperti Mazmur berkata, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Mazmur pasal 9 ayat 11. Itu sebabnya orang yang mengenal namamu, dia percaya dan dia tidak ditinggalkan orang-orang yang mencari engkau. Biarlah kita boleh menghadapi situasi sesulit apapun. Kita percaya seperti renungan firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita mau mengandalkan Tuhan. Kita mau percaya kepada Tuhan. Kita mau lebih lagi mengenal Tuhan. Karena ketiga hal inilah yang membuat kita akan menerima pertolongan Tuhan. Dan yakinlah, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Segala sesuatu yang terjadi memang diizinkan Tuhan. Dan Tuhan pasti punya rencana. Sebabnya biarlah kita mau lebih hari, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita boleh melihat kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan yang besar itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Sehingga kita menjadi orang-orang yang dipelihara, dilindungi, bahkan diluputkan dari segala macam penyakit apapun juga oleh karena kemurahan Tuhan. Amin.